Shalom. Semangat terus semangat. Bersama saya David Ari, kita akan belajar lagi satu tema di dalam firman Tuhan yang tentu saja ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi satu semangat buat kita di dalam menjalani hari-hari yang hari-hari ini sangat berat, di mana virus, sakit penyakit masih melanda seluruh dunia, bahkan kota di mana kita ada. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang sederhana yang mungkin kita pernah baca, kita pernah merenungkan, kita pernah sharing, kita pernah belajar firman ini, tetapi ada baiknya kita belajar lagi supaya kita memahami bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hal yang baik bagi kita. Nah, kita akan belajar hari ini tentang sebuah krisis, tentang sebuah masalah, sebuah pergumulan yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan di sebuah kota di Israel sana, yaitu kota Kana. Nah, hari ini kita akan belajar tema tentang krisis. Kita akan belajar dari krisis yang terjadi di Kana dalam sebuah acara perkawinan, lalu bagaimana Tuhan bekerja dan menyelesaikan krisis yang terjadi di dalam acara pernikahan itu. Nah, sebelum kita belajar tentang pernikahan di Kana, perkawinan di Kana di mana Yesus membuat mukjizat, kita akan belajar dulu apa itu krisis. Setiap kita mengalami krisis, Anda mengalami krisis, saya mengalami krisis, semua orang yang masih hidup pasti mengalami krisis di dalam hidupnya. Tapi kita perlu tahu apa itu krisis. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis itu artinya keadaan yang berbahaya. Krisis juga berarti keadaan yang sangat genting. Krisis adalah keadaan yang suram. Krisis adalah keadaan di mana kita harus membuat sebuah keputusan. Harus ada sebuah keputusan yang diambil di tengah kondisi yang berbahaya, di tengah kondisi yang genting, di tengah kondisi yang suram. Nah, itu krisis. Nah, semua orang pernah mengalami keadaan genting di dalam hidupnya untuk dia membuat keputusan di dalam hidupnya supaya krisis itu selesai. Kita juga harus membuat keputusan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi krisis di dalam diri kita. Nah, krisis itu ada berbagai macam. Bisa sakit, bisa ekonomi, bisa krisis yang lain, keadaan yang sangat genting di mana kita harus membuat keputusan. Nah, kita akan belajar dari perikop Alkitab di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita lihat Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Maria ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Berarti Yesus sudah ada murid waktu itu. Kemudian ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan dan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia mempelai laki-laki dan berkata begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah itu sesudah orang puas minum, maksudnya barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Jadi ini anggur baik yang dibuat oleh Yesus dari air tempayan itu. Nah, ayat 11 bagian terakhir perikop ini berkata begini, hal itu dibuat Yesus yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, lalu murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan tentu saja yang melakukannya. Nah, hari ini kita akan belajar ada sebuah kejadian di mana sebuah pernikahan di orang Yahudi di Galilea, di kota Kana tepatnya, lalu pernikahan itu kekurangan anggur. Ada banyak hamba Tuhan sudah berbicara tema ini tentang pernikahan, ada banyak orang yang sharing tentang perikop ini tentang keluarga, tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang hal-hal itu. Kita akan berbicara tentang krisis. Kekurangan anggur adalah sebuah hal yang krisis buat mereka. Kekurangan anggur adalah masalah yang besar bagi orang Yahudi, karena dalam pernikahan orang Yahudi anggur adalah hal yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pesta. Jadi ketika mereka melayakan pernikahan, mengadakan pernikahan, lalu tidak ada anggur, itu masalah yang besar dan itu sebuah krisis yang berat. Dan itu sangat genting dan suram, dan itu keadaan yang berbahaya karena akan mempermalukan mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan seluruh keluarga besar. Nah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah ketika mereka nanti nggak punya anggur terus dikucilkan atau bagaimana. Tetapi yang pasti adalah ini masalah, ini krisis, ini keadaan genting, ini keadaan suram. Hari ini kalau kita perhatikan, ini bulan Mei, sudah 2 bulan kita mengalami di negara kita yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini keadaan yang genting. Gereja harus berbenah, umat Tuhan harus belajar. Saya harus belajar, Bapak Ibu harus belajar apa yang terjadi dengan ini. Yang perlu kita tahu kan, Tuhan mau apa dengan semua yang terjadi ini. Kita harus belajar tahu Tuhan mau apa, Tuhan mau mengerjakan apa, Tuhan mau membuat apa di tengah kejadian yang sedang melanda seluruh negeri, bahkan dunia ini. Nah, sebelum kita belajar yang lain, mari kita lihat dulu apa yang harus dilakukan pada saat kita mengalami krisis. Nah, tentu saja kita akan belajar dari perikop ini, karena perikop ini berbicara tentang sebuah krisis, lalu mereka mengerjakan sesuatu, lalu di bagian krisis, akhir krisis itu, Tuhan Yesus membuat mukjizat. Nah, kita lihat di ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Anda pasti pernah dengar ini, pernah baca ini. Dan hari ini saya ingin bagikan apa yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama yang kita perlu lihat adalah ini sebuah hal yang indah sekali. Mereka mengundang Yesus. Saya tahu mereka belum banyak tahu tentang Yesus karena Yesus belum membuat mukjizat apapun. Ini mukjizat pertama dari pelayanannya. Kemungkinan besar nih karena ibunya atau mamanya yang datang duluan, lalu Yesus sebagai anaknya Maria dan Yusuf juga diundang. Karena Yesus punya murid-muridnya, maka murid-muridnya diundang juga. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah sebuah hal yang indah begitu kita menghadapi krisis adalah ketika ada Yesus di dalam hidup kita. Yang dilakukan, yang perlu kita lakukan adalah mengundang Yesus, menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Ada satu lagu lama dalam gedung jemaat. Lagunya begini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Pertama, undang Yesus. Semua kita mengalami krisis. Saya mengalami krisis. Anda mengalami krisis. Undang Yesus dalam hidup kita. Yang kedua,
Mari kita lihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Yang kedua, izinkan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Anda pernah berpikir tidak? Ini adalah air yang dipakai ini, yang ada di tempayan ini adalah air yang biasa di depan pintu rumah orang Yahudi. Ketika mereka mau masuk rumah, mereka cuci tangan dan cuci kaki. Jadi ini sebuah hal yang tidak biasa, hal yang tidak mungkin. Lalu para pelayan itu bingung sekali ketika Yesus berkata bahwa isilah tempayan-tempayan dengan air itu dan bawa. Oh, ini sebuah hal yang mengerikan. Bisa saja pelayan itu pergi dan bilang, oh tidak mau, ini untuk kaki, kenapa disuruh minum? Atau dengan berbagai argumentasi yang lain. Tetapi mereka tidak berkata begitu. Alkitab tidak mencatat begitu. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, lalu mencedok air itu lalu dibawa ke pemimpin pesta. Setelah kita mengundang Yesus, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah biarkan dia bekerja menurut caranya, di dalam waktunya. Karena begini, Tuhan punya waktu menurut yang terbaik dalam kacamatanya. Kita juga punya waktu dalam kacamata kita. Yang sering terjadi dengan kita adalah kita pengen cepat, kita pengen instan, kita pengen cepat selesai. Padahal Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya, Tuhan punya saat yang terbaik. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Itu yang harus kita pegang. Waktumu bukan waktuku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan punya rancangan terbaik dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Izinkan dia bekerja menurut caranya, menurut waktunya. Yang ketiga, yang pertama undang Yesus, yang kedua biarkan dia bekerja menurut caranya, menurut waktunya. Yang ketiga adalah, mari kita lihat di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dia tidak tahu dari mana datangnya. Dia kemudian memanggil mempelai laki-laki dan berkata, biasanya orang itu menyediakan anggur yang terbaik, tapi berikutnya baru yang kurang baik. Tetapi ini kamu beri anggur yang terbaik, berikutnya lebih baik lagi. Sebuah hal yang tidak biasa, sebuah hal yang aneh, tapi berikutnya adalah menunjukkan bahwa Tuhan itu membuat mukjizat. Tuhan itu bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang ketiga adalah percaya saja. Percaya saja. Pelayan-pelayan ini kita belajar dari mereka. Mereka percaya saja. Apa saja yang Yesus katakan, mereka melakukan. Ambil air, mereka ambil. Isi tempayan, isi. Cedok, bawa ke pemimpin pesta. Mereka bawa ke pemimpin pesta. Yang terjadi adalah mukjizat. Iman itu adalah mengerjakan firman. Iman itu adalah percaya kepada firman dan melakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu butuh perbuatan. Dan pelayan-pelayan ini memberi contoh. Dia mengerjakan firman. Apa yang harus kita lakukan saat krisis, saat ada masalah, saat genting, saat suram, pada saat berbahaya? Undang Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Izinkan dia bekerja menurut caranya. Apa yang harus kita lakukan? Percaya saja. Saya berdoa renungan singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara semua. Percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik. Corona segera selesai, pergumulan segera selesai, gereja bisa beribadah kembali bersama-sama di dalam satu ruangan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan mengasihimu. Kau yang sakit disembuhkan, kau yang lemah dikuatkan, kau yang putus pengharapan mendapat kepastian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat terus semangat.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.